Selamat siang anak-anak. Tentu hari ini kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kamu berjumpa dengan saya melalui materi orang tuaku. Sebelum kita membahas materi ini, mari kita membuka pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan orang tua yang baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk kami. Berkatilah mereka agar mereka selalu sehat dan memiliki perasaan bahagia dalam menjalankan tugas mereka. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita sekali lagi berjumpa dengan materi orang tuaku. Orang tua tentu mereka adalah wakil dari Tuhan yang kelihatan di dunia ini. Mereka sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Mereka telah melahirkan, merawat, menjaga, dan memelihara semuanya sampai saat ini. Tentu mereka juga bekerja sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Sebagai anak, tentu kita juga selalu berdoa agar orang tua kita selalu sehat dalam menjalankan tugas mereka. Namun di tempat lain anak-anak sekalian, masih ada juga anak-anak yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan orang tuanya. Ada satu cerita rakyat berikut ini, mari kita dengar bersama. Judul ceritanya, Ibuku Bermata Satu. Ada seorang anak memiliki ibu bermata satu. Ibunya bekerja di sekolah dan memasak untuk para murid dan guru di sekolah itu. Ayah anak ini sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, teman-teman anak ini menertawakan karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata. Ibumu bermata satu, ejek seorang teman. Anak itu merasa sangat malu. Ia kemudian menghadap ibunya di dapur sekolah. Bu, mengapa ibu hanya memiliki satu mata? Ibu sudah membuat saya malu. Lebih baik ibu mati saja, kata anak itu. Ibu itu diam saja meskipun hatinya sangat sedih dengan perkataan anaknya itu. Ibu pun tidak menghukum anak itu. Pada malam itu, anak itu terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus, lalu menuju dapur untuk mengambil segelas air minum. Ia melihat ibunya sedang menangis, namun hati anak itu tidak pernah merasa kasihan kepada ibunya. Ia berusaha untuk meninggalkan rumahnya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, anak itu meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta. Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemudian ia bekerja di salah satu perusahaan yang terkenal dan menjadi orang yang sukses. Ia menikah dengan seorang gadis pilihannya yang cantik. Pada pernikahan pun ibunya tidak diundang. Ia juga membeli rumah yang bagus dengan jerih payahnya. Ia pun mendapatkan anak-anak yang sangat lucu. Ia sekarang menjadi orang bahagia dan sukses. Namun pada suatu hari, ibunya pergi ke Jakarta untuk menengoknya. Ibunya mendapatkan alamat anaknya dari salah satu teman anaknya. Namun ketika sampai di rumah anaknya itu, ternyata anaknya sangat marah. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Kau katakan seolah-olah aku benar. Kamu datang ke rumahku dan menakut-nakuti anak-anakku. Keluar dari sini sekarang juga, kata anak itu dengan marah. Oh, maafkan aku. Aku mungkin salah alamat, kata ibu itu. Ibunya pun langsung pergi dari rumah anaknya dan kembali ke kampung. Anaknya merasa lega. Oh, syukurlah dia tidak mengenaliku. Aku agak lega. Aku tidak mau memikirkannya lagi, kata anaknya itu.
Suatu hari, sebuah undangan untuk menghadiri reuni sekolah tiba. Anak itu kemudian berbohong pada istrinya bahwa aku akan melakukan perjalanan dinas. Setelah menghadiri reuni sekolah, anak itu mengunjungi sebuah gubuk tua yang dulu merupakan rumahnya. Ia hanya sekedar ingin tahu, di gubuk tua itu, anak itu mendapatkan ibunya terjatuh di tanah yang dingin. Ibu itu tidak menangis. Ia memegang selembar surat di tangannya. Surat itu surat untuk anaknya yang tercinta. Anak itu kemudian mengambil surat itu dan membacanya. Anakku, aku rasa hidupku cukup sudah di sini, dan aku tidak akan pergi ke Jakarta lagi. Tapi anak, apakah ini terlalu berlebihan bila aku mengharapkan engkau yang datang mengunjungiku sekali-kali? Aku sungguh sangat merindukanmu, dan aku sangat gembira ketika ku dengar bahwa engkau datang pada reuni sekolah. Tapi aku memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah demi anakku. Dan aku akan sangat menyesal karena aku hanya memiliki satu mata, dan aku telah sangat memalukan dirimu. Kini engkau harus tahu, anakku, ketika engkau masih kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan salah satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat engkau akan tumbuh besar dengan hanya memiliki satu mata. Jadi, kuberikan salah satu mataku untukmu. Aku sangat bangga akan dirimu yang telah dapat melihat sebuah dunia yang baru untukku. Di tempatmu, dengan mata tersebut, aku tidak pernah merasa marah dengan apa yang pernah kau lakukan. Berapa kali engkau memarahku, aku berkata kepada diriku, ini karena ia mencintaiku. Setelah selesai membaca surat itu, ibunya pun langsung menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ibunya meninggal dalam pelukan anak yang tidak suka dengannya. Anak itu tidak sempat membalas segala pengorbanan ibunya. Itulah salah satu cerita rakyat mau menggambarkan seorang anak yang tidak tahu berterima kasih dan menghargai orang tuanya. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian ini pernah juga mengeluarkan kata-kata seperti dalam cerita tadi untuk orang tua? Kalau memang pernah melakukan hal seperti itu, harus minta maaf kepada orang tua supaya hidupmu baik, umurmu panjang. Dan juga harus berdoa kepada orang tua agar mereka juga tetap sehat dan juga memiliki umur panjang. Tentu sebagai anak, kita tak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan memiliki orang tua yang baik hati, yang selalu memperhatikan segala kebutuhan kami sekalian. Jadi itu saja barangkali cerita yang menggambarkan bagaimana kita sebagai anak harus tahu berterima kasih dan menghargai orang tua. Mari kita menutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Kau telah memimpin kami dalam pertemuan ini. Semoga melalui cerita rakyat ini menggerakkan hati kami agar kami anak-anak selalu mencintai dan menghargai orang tua. Dalam Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami agar kami senantiasa selalu berterima kasih kepada Tuhan dan juga mohon agar orang tua kami tetap sehat selalu. Jika kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.